Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan fi qanati Lughati Al-Arabiyyah. Selamat datang di channel Lughati Al-Arabiyyah. Bahasaku bahasa Arab. Insyaallah ta'ala pada hari ini kita akan melanjutkan program kita belajar bahasa Arab dari nol. Kita akan masuk pada part yang ke-9. Al-jumlatu wa shibhul jumlati. Jumlah dan shibhul jumlah. Apa itu? Mari kita bahas. Kalimat adalah kumpulan kata-kata. Ya, ingat ya, kalimat adalah kumpulan kata-kata. Dan kalimat dalam bahasa Arab ada dua. Yang pertama adalah al-jumlatul mufidah, atau yang disebut di awal tadi dengan istilah al-jumlah. Apa itu? Ya, bahasa Indonesia kalimat sempurna. Pengertiannya yaitu kalimat yang terdiri dari dua kata atau lebih dan memberikan makna yang sempurna. Nah, ini ya teman-teman. Dan kalimat sempurna dalam bahasa Arab terbagi menjadi dua. Nah, jadi jumlah mufidah ini memberikan makna yang sempurna ya. Maknanya sudah lengkap, sudah jelas, dan seterusnya. Dan kalimat sempurna dalam bahasa Arab terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah jumlatun ismiyatun, yaitu mubtada plus khobar. Ya, jumlah ismiyah, mubtada plus khobar. Contohnya Muhammadun jalisun, Muhammad sedang duduk. Al-kitabu jadidun, buku itu baru. Nah, ini namanya jumlah ismiyah teman-teman. Nah, Muhammadun dan al-kitabu ini disebut mubtada karena mubtada itu pengertiannya apa? Karena keduanya al-kitabu dan Muhammadun adalah isim. Nah, lihat teman-teman, isim ma'rifah. Ya, ma'rifah kita sudah bahas di part sebelumnya teman-teman yang sudah diketahui. Salah satu tandanya adalah adanya alif lam. Karena keduanya adalah isim ma'rifah yang mana? Yang mana berada di awal kalimat. Nah, jadi kan ini di awal. Ini disebut mubtada. Lalu setelahnya jalisun dan jadidun sebagai khobarnya. Karena keduanya penjelas dan pelengkap bagi mubtada. Keduanya penjelas dan pelengkap bagi mubtada. Nah, kenapa dinamakan jumlah ismiyah, teman-teman? Ya, karena jumlah ini atau kalimat ini didahului oleh si isim. Didahului oleh isim. Nah, ini Muhammadun dan Alkitabu. Nah, makanya disebut jumlah ismiyah. Dan kedua kalimat ini kalimat sempurna, teman-teman. Muhammadun jalisun dan Alkitabu jadidun, kalimat sempurna. Kenapa? Karena maknanya sudah jelas dan sempurna. Baik, yang kedua adalah jumlatun fi'liyatun, yaitu fi'il plus fa'il. Fi'il atau kata kerja atau disebut dalam bahasa Indonesia predikat, dan fa'il pelaku atau subjek yang kita pelajari kemarin teman-teman tentang SPOK. Oke, contohnya apa jumlah fi'liyah? Jalasa Muhammadun, Muhammad telah duduk. Qoma Amrun, Amru telah berdiri. Jadi fi'ilnya duluan teman-teman ya. Jadi seakan-akan kita bilang jalasa, telah duduk. Siapa yang duduk? Nah, pelakunya Muhammad. Nah, qoma, siapa yang telah berdiri? Amrun, dan seterusnya. Nah, jalasa dan qoma ini fi'il. Muhammadun dan Amrun ini fa'il, teman-teman. Kedua kalimat ini kalimat yang sempurna karena maknanya sudah jelas dan sempurna. Ya, sama kayak jumlah ismiyah tadi. Contoh kalimat tidak sempurna seperti apa sih, teman-teman? Oke, coba kita lihat ya. Yang pertama, contohnya adalah indal mudarrisi. Di sisi Pak Guru. Apa yang di sisi Pak Guru? Belum jelas. In qoma zaidun. Walaupun terdiri dari 3 kata, teman-teman, in sama koma dan zaidun. Nah, artinya jika Zaid telah berdiri, nah, pasti teman-teman akan nanya, apa lanjutannya? Ya, belum jelas. Inilah contoh yang tidak sempurna, teman-teman. Nah, kenapa dikatakan tidak sempurna? Karena maknanya belum jelas dan belum sempurna.
Tidak diketahui apa atau siapa yang ada di sisi Pak Guru. Nah, ini belum jelas nih, harusnya ada sebelumnya di sini. Contohnya misalnya Muhammadun indal mudarrisi. Muhammad di sisi Pak Guru. Nah, ini baru sempurna, teman-teman. Nah, dan tidak diketahui juga apa lanjutan dari kalimat jika Zaid telah berdiri. Nah, misalnya kalau ada lanjutannya in qama Zaidun akum, in qama Zaidun akum. Jika Zaid telah berdiri, maka aku pun berdiri misalnya. Nah, ini baru sempurna. Tapi kalau cuma gini aja ini tidak sempurna, maka ini bukan termasuk dari jumlah mufidah. Lalu yang kedua ya, dari kalimat dalam bahasa Arab adalah syibhul jumlah. Jadi yang pertama tadi jumlah atau al-jumlah mufidah, sekarang yang namanya syibhul jumlah. Ya, syibhu itu mirip. Jadi syibhul jumlah mirip kalimat ya. Mirip kalimat. Apa itu? Ya, syibhul jumlah adalah kalimat yang tersusun dari dua kata berikut ini. Ya, susunannya merupakan dua kata berikut ini. Yang pertama adalah dzarfun plus mudhafun ilaihi. Ya, apa itu dzaraf? Dzaraf adalah kata keterangan tempat atau waktu. Jadi yang syibhul jumlah dalam bahasa Arab ya, yang ini aja teman-teman, cuma ada dua susunan kata. Yang pertama dzaraf, yaitu kata keterangan tempat atau waktu ya, keterangan tempat atau waktu, plus mudhaf ilaihnya, yaitu mudhaf ilaih adalah isim majrur atau yang berharkat kasrah setelahnya. Contohnya tahtal maktabi, di bawah meja. Ini dua kata ya teman-teman. Atau qoblal maghribi, sebelum maghrib. Ini juga dua kata teman-teman. Nah, tahta di bawah ini menunjukkan kata keterangan apa? Tempat. Qoblal maghribi, qobla sebelum menunjukkan kata keterangan apa? Waktu. Nah, al-maktabi dan al-maghribi keduanya termasuk mudhafun ilaih. Ya teman-teman. Tahta dan qobla dzaraf, al-maktabi dan al-maghribi mudhafun ilaih. Akhirannya kasrah. Nah, ini disebut syibhul jumlah. Kenapa bukan jumlah? Karena belum sempurna maknanya di bawah meja. Di bawah meja kenapa? Ada apa gitu. Sebelum maghrib ada apa? Belum jelas. Nah, tapi karena susunannya yang pertama ya dzaraf, yang keduanya mudhaf ilaih, inilah disebut syibhul jumlah dalam ilmu bahasa Arab. Baik. Yang kedua adalah yang susunannya dari harfu jarrin dan ismun majrur. Huruf jar adalah huruf yang menjarkan atau gampangnya mengkasrahkan isim setelahnya. Isim majrur adalah kata setelah huruf jar. Ya, huruf jar apa aja nanti kita bahas ya teman-teman. Contohnya di sini ada fi dan min. Contohnya di sini fil fasli. Nah, di kelas. Min zaidin, dari zaid. Nah, fi dan min termasuk dari harfu jarrin. Al-fasli dan zaidin inilah isim majrur, kata setelah huruf jar ini. Nah, teman-teman mungkin akan bertanya ya, apa bedanya dzaraf, tahta, sama qobla dan huruf jar fi dan min? Ya, apalagi di sini tahta artinya di bawah, fi artinya di. Ini kan menunjukkan kata keterangan tempat juga. Ya, kata kuncinya lihat harokat akhirnya teman-teman. Jadi kalau si dzaraf, kata keterangan tempat atau waktu, akhirannya dia fathah pada umumnya. Contohnya yang lain misalnya ada ba'da setelah, ada amama di depan, ada khalfa di belakang, dan lain-lain. Kalau huruf jar tidak teman-teman. Dia fi akhirannya sukun, atau min dari, atau ala di atas. Nah, akhirannya sukun, bukan fathah. Semoga dapat dipahami ya teman-teman tentang dua kalimat dalam bahasa Arab ini, ada jumlah dan syibhul jumlah. Jika masih ada yang kurang paham, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Barakallahu fikum.